Episode kedua, sisi belahan utara, perang dan membusuk. Apa? Jadi, jika itu bukan dirimu, lalu tadi itu siapa? Dia mengambil tubuhku. Saya tidak tahu harus bagaimana. Jadi saya benar-benar pasrah harus membiarkan dirinya mengambil tubuhku. Siapa yang dia maksud? Apa itu benar? Benar kan? Kamu hampir tidak tahu apa itu. Kamu lihat kepingan yang kamu simpan itu. Dan lihatlah ini. Ukurannya berubah menjadi kecil sesuai yang kuprediksi. Nak, saya sarankan kamu pergi ke wilayah utara terlebih dahulu. Utara katamu? Ya, katakan pada raja bahwa 7 kesatria utara telah dikalahkan. 7 kesatria utara? Ya, benar. 7 kesatria utara. Itulah diriku. Saya telah gagal menjalankan misi ke wilayah barat. Saya tidak tahu bagaimana dengan keadaan yang lainnya saat ini. Saya tidak tahu apa ada yang masih bertahan dari serangan pembunuh itu. Pembunuh? Ya, dia terlalu kuat. Bahkan kami belum sempat melukainya sedikit pun. Raungan badai petir bagaikan api neraka. Dia bisa menerbangkan kami semua dengan satu sambaran petir saja. Tampaknya dia sangat kuat. Manusia, sama sepertimu. Apa? Dia manusia? Jadi bukan hanya diriku di sini? Ya, tidak hanya kamu saja di sini. Ada sedikit manusia lainnya yang ku ketahui selain dirimu. Di sini. Di dunia ini. Berhati-hatilah jika wilayah barat atau barat daya. Tempat itu sangat berbahaya. Banyak dari kami terlalu takut pergi ke wilayah itu. Hampir berbeda dengan wilayah atasnya. Ada apa dengan wilayah barat dan barat daya? Nanti kamu akan tahu suatu saat. Saya harus pergi. Semoga suatu saat nanti jika kita bertemu lagi lain waktu. Oh ya, tapi pertama, di mana tanganmu? Yang kamu pegang itu. Sini. Benar. Saya akan memberikanmu ini. Apa ini? Mengapa saya merasa ada sesuatu yang panas di dalam tubuhku? Saya memberikan sebagian kekuatanku pada dirimu. Itu sementara. Mungkin bisa lenyap secara tiba-tiba jika kamu menggunakan kekuatan itu secara berlebihan. Jika kamu ingin kekuatan permanen, pergilah ke wilayah utara di dekat gurun abadi lalu gunung api raksasa. Yang kuberikan itu adalah kekuatan apiku hanya tersisa di dalam tubuh ini. Dan saya akan pergi. Jadi, jaga baik-baik dirimu. Jangan melakukan sesuatu yang dapat menyakitimu. Oh iya, hampir lupa. Bagian dari diriku yang ada di tanganmu.
bisa mengubahnya menjadi sebuah pedang. Jika kamu menggabungkan kekuatan jiwamu dan senjata itu akan menjadi kuat. Pedang api? Hai, kamu sudah merasa lebih baik? Mungkin jauh lebih baik menurutku. Kasihan dirimu, trauma kedua kalinya. Semoga kali ini tidak terkena lagi. Ya, kamu benar. Baiklah, Saik. Jangan seperti itu. Ayolah, kita akan pergi besok. Bersemangatlah sedikit. Selamat pagi semuanya. Apakah kamu semua siap untuk pergi? Nanti saja. Saya masih mengantuk. Semuanya sudah siap. Kita langsung pergi atau bagaimana? Fire, ayo. Jangan ganggu. Saya. Hai, mungkin nanti saja deh. Tunggu dia bangun saja. Sementara kita cek lagi apa yang harus kita bawa lagi. Maksudmu cek 2 kali? Takutnya ada yang kurang lagi atau mungkin ada yang tertinggal. Bagaimana? Iya juga sih. Apa? Mereka belum kembali? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Rajaku, mungkin kita jangan kirim pasukan lagi ke sana. Diam. Kalian, pasukan tersisa, pergilah ke barat.
Apa kamu yakin ini jalan yang benar, River? Sebenarnya tidak yakin sih, tapi beberapa naga lainnya bilang lewat sini sih. Hei kalian, bolehkah kita berbicara sebentar? Ada apa, Syed? Bagaimana kalau kita pergi ke arah utara terlebih dahulu? Utara ya? Bukannya kita tadi berpikir pergi ke timur? Betul juga. Ada apa dengan arah utara, Syed? Mengapa? Apa kamu berubah pikiran? Tapi saya mohon, ada sesuatu yang harus saya selesaikan. Ini mungkin membingungkan. Maaf jika membuat kalian bingung. Jadi kalau dipikir, kita kemana terlebih dahulu? Timur saja terlebih dahulu. Saya tidak tahu jalan ke utara. Jalan utara dipenuhi sesuatu seperti kesatria. Jadi tidak yakin ke utara terlebih dahulu. Terserah, mungkin kita ke timur terlebih dahulu. Bukankah sebelumnya dia mengatakan ingin pulang ke tempat asalnya? Benar-benar sesuatu yang mencurigakan. Apa yang mereka maksud? Tidak, jangan tertidur. Jangan mencoba untuk tertidur. Sudah kuduga dia akan tetap pergi ke timur. Baiklah, mungkin dia benar-benar tidak punya pilihan. Saya akan memaafkannya. Dekat gunung es wilayah selatan tenggara, seorang wanita menunggu di bawah salju. Kamu kembali. Tunggu, kamu mati? Wajahmu ya, saya terkejut kakakmu bisa membantai seluruh kesatria hanya satu tebak. Ya, saya mengerti apa maksudnya. Saya akan hati-hati, Fire. Mungkin apimu bisa tidak sengaja. Uh, 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 uh. Kamu tidak apa-apa, Fire? Baru sebentar saja. Jemput saya. Kamu ingin istirahat? Jangan terlalu memaksa jika tidak bisa. Tidak apa-apa.
Mungkin lama-lama saya akan terbiasa. Iya, 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 ya, 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 ya. Hei kawan, ada sesuatu seperti beberapa jejak kaki. Tampaknya benar, itu jejak kaki. Ada seseorang yang berlari sendiri. Pohonnya sedikit miring. Mungkin dia berlari menabrak pohon, terus kembali berlari sangat ketakutan. Oke, kabur dari siapa? Entahlah. Hai, kamu melihat sesuatu? Saya tampak melihat sesuatu, tapi tidak terlalu jelas. Hop. Ayo, kita kejar dia. Kamu yakin, Bayan? Hei, mau lari kemana kalian? Kita harusnya tidak berpisah. Hei, dengar tidak apa yang saya bilang? Astaga, kita mulai lagi. Hampir. Siapa itu? Jangan berlari. Tidak, menjauhlah dariku. Kena kamu. Manusia. Tidak, manusia gila dan jangan membunuhku. Saya tidak ingin mati. Apa maksudmu? Saya? Dia. Apa? Maaf, air biasanya selalu begitu. Ngomong-ngomong, kamu siapa ya? Mengapa kamu sangat ketakutan? Saya Peacock Dragon. Tolong menyingkirlah dariku. Namaku Ground Dragon. Dia River Dragon. Dia Fire Dragon. Dan dia... Diam! Saya lelah. Oke. Ada masalah apa, hah? Tadi saya habis dikejar. Dia benar-benar ingin membunuhku. Untung bisa berhasil kabur. Kalau tidak, mungkin saya akan mati. Padahal hanya ingin pulang ke utara, malah dikejar. Jadi,
Siapa dia? Saya tak peduli. Saya hanya ingin pulang. Tetapi saya sangat ketakutan untuk pulang. Kamu tidak apa-apa? Halo? Halo? Hmm. Ah, mana saya? Entahlah, apa nama tempat ini? Ayo. Kamu tidak apa-apa. Wah, sangat mengkilap. Batu ini. Sepertinya saya pernah melihat ini sebelumnya. Berhati-hatilah, itu benda paling langka. Saya tak ingin benda itu hilang. Itu saya dapatkan dari wilayah selatan. Saya hanya ingin kembali pulang setelah itu. Dan jangan menyentuh benda itu. Maaf, kami tidak tahu. Tapi tidak apa-apa kamu sendirian pulang. Selatan, Tidak apa-apa, saya sudah terbiasa pergi sendirian. Rumahku di wilayah utara. Kalian tahu, berhati-hatilah jika pergi ke utara. Tidak sembarangan orang masuk ke wilayah itu. Pemimpin kami dari sana bisa dibilang agak tirani dan keras. Penjagaan tempat sana sangat ketat sejak awal mula penyerangan dari wilayah barat kematian. Penyerangan? Maksudmu ada perang di sana? Ya, perang. Kalian tidak tahu ya? Bagaimana cara menjelaskannya? Dulu kala, lama sekali. Saya pernah bertemu dengan wanita itu, dan dia juga seorang manusia. Sama sepertimu. Sebenarnya saya juga bagian wilayah selatan dulu. Pertama diriku melihatnya, dia tapi terjadi perang pada saat itu. Saya dibawa ke utara agar tetap selamat. Saya menangis, tidak ingin pergi. Beberapa tahun setelahnya, sudah berapa lama diriku terus membayangkan saat selatan dulu. Jadi, saya meminta izin kembali untuk melihat dirinya karena sudah lama sekali sambil mencari batu langka ini di selatan. Tetapi ternyata dia telah lama tergantikan.
Saya tidak ingat ini. Namun, kata penasihat tertinggi, wanita itu menghilang saat pergi ke wilayah Tenggara. Apa dia mati atau masih hidup? Saya tidak tahu. Sayangnya, saya tidak boleh kembali tinggal ke selatan dikarenakan peraturan ketat di utara. Saya sedih. Jadi saya kembali melanjutkan ke ujung selatan mencari batu ini. Makhluk besar itu juga sedih. Saya memintanya dengan halus dan dia memberikannya dengan rautan wajah yang sangat sedih. Setidaknya lebih baik daripada raksasa api itu di utara. Sangat agresif dan saya tidak berani. Apa maksudmu? Bagaimana ya? Dulu sebelum diriku bertemu dengan kalian berdua, saya dulunya tinggal di sebuah desa barat daya. Desa barat? Oh, desa barat daya. Ku pernah dengar rumor bahwa tempat itu selalu gelap di sana. Siegfried memikirkan sesuatu. Tampaknya dia mengingat sesuatu. Ya, itu sebabnya diriku ingin pergi meninggalkan desa karena di sana kurang nyaman. Air di sana rata-rata terkontaminasi. Jadi itu sebabnya saya ingin pergi ke suatu tempat yang airnya murni dan bersih. Jadi kamu itu dulu datang kemari. Tapi saya masih belum mengerti. Utara, selatan, barat, tenggara, dan barat daya. Jadi kalian berdua dulunya berasal dari mana? Jujur kami tidak mengerti apa maksudmu. Kami mungkin bukan dari wilayah manapun. Mengapa saya merasa tidak yakin ya? Apa? Jadi kalian berdua bukan dari wilayah manapun? Ah? Apa? Sudah kuduga sejak lama saat pertama kali bertemu. Kalian benar-benar tampak berbeda pada semua naga lain yang pernah kutemui. Tapi ini kan wilayah tengah. Kalian tahu? Sebenarnya tidak ada sang pelindung wilayah tengah. Tidak ada hubungannya dengan penjaga wilayah atau tidak. Mungkin mereka tersesat di wilayah ini, membuat mereka tidak tahu seperti apa itu di dunia luar. Mungkin naga lain juga pernah mengalaminya. Tapi, baiklah, saya mengerti. Hei, manusia, ternyata dirimu tidak seburuk itu.
Sebelumnya diriku hanya salah sangka mengira dirimu yang mengejarku, sehingga diriku mengatakan hal yang harusnya yang tak diucapkan. Maafkan saya. Tidak apa-apa, jangan khawatirkan itu. Kalau ditanya, manusia, siapa kamu sebenarnya? Henry Scott Siegfried. Henry Scott Siegfried. Semoga beruntung dan semoga kalian juga sampai di sana, di timur. Ada seseorang yang menunggumu di sana, termasuk kalian berdua. Ingat itu. Bagaimana dia tahu tujuan kami? Padahal kami belum sempat mengatakan maupun bercerita kami akan ke timur. Tetapi seseorang yang dia maksud siapa? Kamu juga? Terima kasih. Sampai jumpa lagi kalian semua. Bye, sampai jumpa lagi. Hati-hati di jalan. Bye. Entah mengapa merasa khawatir. Oh, ternyata benar dia melakukannya. Lalu berikutnya. Wah, saya hampir tidak bisa berkata-kata. Benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Jadi, kalian bertiga tampak seperti orang asing di sini. Jadi menunggu dan berharap. Pada akhirnya, kalian akan mengerti suatu hari nanti. Menurutku, ya. Jadi apa yang kita harus tunggu lagi? Bukankah kalian bilang mau pergi ke wilayah timur? Ya, terserah. Baiklah, ayo. Brown, seperti apa dunia luar yang tadi dia maksud? Tidak tahu. Mungkin menunggu dan berharap, mungkin. Bayar, kamu melupakan sesuatu. Oh iya, ya.
sih. Mereka melanjutkan terus perjalanan hingga pada sore hari dan menunjukkan malam hari akan tiba. Ternyata lebih melelahkan dari yang saya kira. Namanya saja perjuangan. Besok kita akan melakukan hal yang sama. Berulang kali. Baiklah, terserah. Ini menunjukkan malam akan tiba. Ayo kita cari beberapa kayu bakar. Ide yang bagus. Cepat, kita langsung cari itu sebelum benar-benar gelap. Fire, tolong jaga Saik, memastikan dia aman. Dan jangan tidur dulu, karena kita butuh apimu. Psst, terserah, saya berharap benar-benar tidak ketiduran. Brown, River, itu kalian? Halo? Fire, ada sesuatu di balik pohon. Apa? Oh tidak, ini lagi. Kali ini lebih banyak. Siegfried, kamu dapat dari mana benda itu? Biarkan diriku, mungkin saya akan menjelaskannya nanti. Kamu hanya terlalu lemah. Biarkan diriku membantumu. Ah! Ah! Ah!
Kalian jangan mengganggu kami. Pergilah kalian. Saya bilang, kalian semua mundur. Mundurlah. Oh, kalian tidak mendengarkanku? Baiklah, tapi jangan salahkan saya. Mengapa kamu sangat lemah? Sangat dingin di sini. Oh, adikku, di manakah dirimu? Ya, ibu, kalian pergi kemana? Saya hanya ingin pulang. Apa yang terjadi? Oh, aduh, tadi itu apa ya? Siegfried, apakah kamu tidak apa-apa? Sieg? Sieg? Fire? Di mana Siegfried? Saya tidak tahu. Saya tidak melihatnya. Apa? Apa kamu telah menghilang? Saya tidak. Shh, tenanglah, Ground. Dia sedang tertidur sekarang.
Lain kali jangan bercanda. Ini kedua kalinya. Jangan sampai dia menghilang lagi. Kedua kalinya? Saya tidak ingat itu sama sekali. Yang saya bingungkan sekarang adalah mengapa belakang pinggangku terasa sangat sakit. Saya menjadi sangat panik karena Siegfried tidak menjawab jawabanku. Jadi saya memegang tangannya menjadi sangat panas sekali. Dan untung saja masih bernafas. Tetapi saya masih merasa panik. Ya sudahlah, asalkan dia tidak apa-apa sekarang. Fire, semburkan apimu sekarang, oke? Hebat, seperti biasanya. Akhirnya yang kutunggu. Astaga, saya benar-benar belum pernah melihat kastil yang indah seperti itu. Dan pulau melayang di bawahnya. Apa saya ini bermimpi lagi? Saya ingin berlari, tetapi jembatan ini tampak tua dan sangat berisiko untuk jatuh ke bawah. Bagaimana cara untuk melewati ini? Jika kamu berpikir ini mustahil untuk dilewati, semuanya akan mungkin jika kamu menutup matamu dan terus berjalan di depan dengan perlahan dan berharap. Jika kamu berkata seperti itu, hah? Apa? Tunggu. Apa? Itu cepat sekali. Padahal hanya beberapa langkah. Lupakan saja, Saik. Setidaknya kamu telah sampai ujung jembatan ini. Baiklah. Mungkin kita selanjutnya akan memeriksa ke dalam. Apa ada orang atau tidak? Halo, apa ada orang di sini? Apa hanya saya saja di sini sendirian atau terus berjalan masuk? Apa itu? Terus berjalan, terus berjalan.
mengikuti cahaya aneh yang menembus langit. Wah, Jangan sentuh benda itu! Hah? Teriakannya terdengar hingga mencapai ruang antar galaksi. Posisi sebaliknya, galaksi ini dengan cepat membusuk dan bintang-bintang di dalamnya menghilang begitu saja. Sisa galaksi yang telah hilang tidak menghasilkan ledakan pada bintangnya. Bintangnya yang sebelumnya mengelilingi galaksi tadi hanya pergi menjauh karena tidak ada tarikan gravitasi. Tidak akan pernah. Sai? Sai, kamu bangun. Ayo. Sai, kamu tidak apa-apa kawanku? Tidak ada. Maaf.